Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas ayat 119 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat itu Allah menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada umat manusia memiliki dan memainkan dua fungsi dan peran yang penting, yaitu basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada ayat 120 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ayat ini pada dasarnya adalah ayat yang berbicara tentang masih terkait dengan dua kelompok yang selalu dikritik oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ayat ini dimulai dengan huruf waw. Huruf waw di sini sekali lagi kalau kita belajar bahasa Arab itu banyak fungsinya. Ada waw yang fungsinya sebagai penghubung, namanya waw ataf. Ada waw yang fungsinya sebagai sumpah, namanya waw qasam. Seperti wadduha, wal laili idza saja, wasyamsi, itu pakai waw, namanya waw sumpah. Ada menggunakan berfungsi sebagai waw ibtida. Nah, di sini fungsinya sebagai waw ibtida, waw istinaf, yang dalam ilmu nahwu itu berfungsi sebagai pemanis sebuah kalimat, tidak perlu diartikan. Yang kedua, kata lan. Lan ini adalah satu huruf yang berfungsi sebagai nafyul istiqbal bisigatil istihalati wa dawam. Kalau kita belajar nahwu, itu kata lan yang artinya tidak akan pernah, itu adalah satu huruf yang berfungsi meniadakan dari pertama sampai selanjutnya dan tidak akan menegasikan. Artinya apa? Enggak akan pernah terjadi. Lan. Di dalam bahasa Arab, kata yang berarti tidak itu ada dua dipakai. Ada menggunakan lan, ada menggunakan la. La itu artinya tidak.
Tapi la dan lan ini memiliki perbedaan. Kalau la itu maknanya adalah dia terjadi tapi kadang-kadang bisa terjadi lagi. Itulah. Tapi kalau la dia tidak terjadi dan dia tidak akan pernah terjadi. Itulah. Maka di sini dalam bahasa Inggris itu disebut dengan never, tidak pernah, atau will not. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita sandingkan dengan bahasa Arab, maka kata yang tepat untuk menggambarkan kata lan itu artinya never, tidak pernah, atau will not, tidak akan. Nah, kalau kita kaitkan di sini, maka ada satu kata kerja tardo walan tardo. Tardo ini adalah fi'il mudhari. Kita belajar dulu bahasa Arabnya supaya kita paham. Ini fi'il mudhari dari kata kerja lampau rodiya. Maka kita sering dengar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum wa radu an. Ada kan ayatnya enggak? Ada. Rodiya, ridho. Kemudian suka, itu kata ridho. Nah, kemudian berubah jadi fi'il mudhari. Tadi fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dalam bahasa Inggris namanya past tense. Kalau ini jadi fi'il mudhari, rodiya yardo. Kemudian digantilah karena dhamirnya beda jadi tardo. Walan tardo. Kata rodiya kalau diubah menjadi fi'il mudhari itu maknanya adalah apa? Yadullu alal hali wal istiqbal wa yahmilu makna tajaddud wal istimrar. Itu bahasa Arab. Kalau yang pusing, udah nggak usah dipikirin, Pak. Ini hanya untuk pengantar aja supaya pusing-pusing dulu. Kalau habis pusing kan, setelah itu nggak pusing kan enak tuh. Hah? Belajar bahasa Arabnya dulu. Nah, sekarang kita lihat nih, karena menggunakan fi'il mudhari nih, nanti baru kita jelaskan. Maka maknanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah ridho dari pertama sampai seterusnya, sampai berterus-menerus dia nggak akan ridho. Makanya Allah menggunakan walau tarodo anka ini ke Rasul, tidak akan ridho kepada engkau ya Muhammad. Siapa? Al-Yahudu wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka muncul penafsiran yang tidak akan redha itu selamanya orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah atau sampai sekarang. Muncul pertanyaan. Di sini ada dua pendapat. Sekali lagi, perbedaan pendapat dalam penafsiran itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Kadangkala satu ayat penafsirannya macam-macam. Disinilah kekayaan dari agama Islam. Karena itu maka perbedaan itu bukan kita saling menyalahkan, tapi kita saling menghargai perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud itu adalah Yahudi Nasrani pada zaman Nabi. Pendapat satu. Kenapa? Karena celaan ayat ini jatuhnya per individu, bukan per kelompok, kata ulama itu. Yang kedua, pendapat yang paling dominan, mayoritas para ulama tafsir mengatakan ayat ini yang bicara tentang Yahudi dan Nasrani itu bukan cuma buat orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah, bukan.
Kenapa? Meskipun ini lafaznya bersifat khusus, tapi berlaku bersifat umum. Meskipun yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi, karena memang Al-Quran diturunkan kepada Rasul, konteksnya masyarakat itu. Tetapi al-ibrah bi umumil lafz. Yang diambil adalah keumuman lafaz ini. Yaitu apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani dari dulu sampai zaman sekarang, mereka tidak akan senang kepada engkau ya Muhammad, maksudnya kepada ajaran-ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita cari faktanya, betul enggak tuh? Untuk melihat betul atau tidak, kita lihat sejarah. Itu tuh kan? Begitu enggak caranya? Lihat sejarahnya. Coba kita lihat sejarah di dalam buku-buku sejarah, di dalam berita-berita dan informasi yang terjadi zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, itu ada rekodnya. Ada apa tuh? Rekamannya. Apa? Yang pertama, zaman Nabi kita lihat. Pada zaman Nabi, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka memang berusaha agar Nabi itu ikuti keinginan mereka. Ikuti kemauan mereka dalam masalah agama. Contohnya apa? Kita kan pernah bahas. Dulu Nabi pernah sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi suka tuh. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Senang dia. Dia mengatakan, tuh lihat tuh, Muhammad itu ikut kita. Betul kan Pak? Dibilang seperti itu ikut kita. Akhirnya Nabi minta sama Allah supaya kiblatnya itu dialihkan. Maka Allah kabulkan permintaan itu yang kita sudah bahas. Lalu kemudian pada saat ketika Nabi sholat, awal menghadap Baitul Maqdis, turun ayat yang mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka tempat Nabi sholat disebut dengan apa itu? Masjid kiblatnya. Dua kiblat. Jadi berbalik arah. Dari arah menghadap Baitul Maqdis, kemudian berbalik arah menghadap Ka'bah. Dan orang-orang Yahudi masih ngajak Nabi untuk kembali ke Baitul Maqdis. Mereka masih bersikeras. Kenapa? Mereka ingin umat Islam itu ikut dia. Maka nanti disebutkan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kedua, mereka enggak ridho dengan Nabi, mereka sebarkan keraguan, syubhat. Tentang apa? Al-Quran dibuat keraguan buat orang-orang Islam. Al-Quran itu nyontek dari kitab Taurat, nyontek kitab Injil. Sampai sekarang masih ada yang ngomong gitu. Kenapa? Karena ajarannya sama dengan ajaran yang dibawa Nabi Musa. Memang sama, karena Al-Quran itu menyempurnakan. Tapi bukan nyontek. Nah, ini yang perlu dipahami. Ketiga, mereka nyebarin fitnah. Mereka menyebarkan makar. Makanya turun ayat Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Turun ke ayat Allah. Artinya apa? Misalnya orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu bikin perjanjian dengan Nabi, dia bantah, dia langgar. Maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Parit. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi memang gak suka dengan Nabi Muhammad dan gak suka dengan Al-Quran dan gak suka dengan ajaran-ajaran dibawa oleh Al-Quran. Maka dari sini kita bisa menegaskan pada zaman Nabi mereka memang gak pernah suka. Karena ayat ini menggunakan fi'il mudhari itu, maka ketidaksukaannya berlanjut sampai sekarang. Kalau dia menggunakan bukan fi'il
Mudhari tapi fi'il madhi yang lampau, maka pada zaman Nabi aja. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Karena dia menggunakan fi'il mudhari, present tense, bahasa Inggris tuh. Maka berlaku terus tuh. Tidak akan pernah ridho sampai seterusnya. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sekarang kita cari datanya, buktinya, faktanya gimana zaman sekarang. Kenapa? Islam nggak boleh ngomong menuduh orang tanpa bukti dan fakta, nggak boleh. Makanya kalau kita ceramah ke sana kemari menuduh orang A, B, C, D nggak punya bukti, bisa fitnah, Pak, bisa hoax. Ada dasarnya, ada faktanya. Nah, ketika kita baca sejarah dan informasi-informasi yang direkam dalam sejarah, maka bisa kita simpulkan pada masa sekarang itu juga terjadi tindakan-tindakan tidak suka dengan Islam dan umat Islam, tidak suka dengan Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Misalnya di barat yang Kristen dan juga banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Yahudi. Itu kalau kita lihat media-media besar di barat, kalau nggambarin tentang Islam, itu Islam negatif semua, Pak. Misalnya, kan kita pernah dengar terjadi apa tuh? 11 September. Apa itu? WTC. World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Yang kemudian dihantam oleh pesawat. Dituduhlah orang Islam. Kemudian dituduhlah Islam itu teroris. Islam itu agama kekerasan. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang kemarin dibunuh, Charles Kirk. Nonton YouTube kan? Kan ada itu dibunuh. Kenapa? Karena dia menyebarkan kebencian. Kebencian-kebencian terhadap Islam, umat Islam, termasuk kebencian terhadap orang-orang berkulit hitam. Yang bunuh siapa? Orang Amerika sendiri yang Kristen yang tidak suka dengan dia. Kenapa? Selalu menyebarkan kebencian. Dia mengatakan kalau saya tidak ditangkap nih, namanya Tyler Robinson. Kalau saya tidak ditangkap, maka yang kedua yang saya akan bunuh adalah Benyamin. Katanya, bayangkan, masih muda, umur sekitar 20-an tahun. Kenapa? Karena dia nggak suka orang menyebarkan kebencian. Artinya apa? Zaman sekarang pun masih banyak orang yang seperti itu. Yang kedua, yang menandakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka dengan Islam itu adalah banyak misi-misi kristenisasi yang agresif. Misalnya apa? Banyak organisasi misionaris yang terang-terangan dia menyasar kepada wilayah-wilayah yang orang itu orang Islam. Dimurtadkan. Dengan apa? Ekonomi. Dia bantu tuh. Di Jogja itu ada satu tempat namanya Gunung Kidul. Dulu mungkin Muslim, tapi ketika ada misionaris, ada kristenisasi dan mereka memang miskin, maka dengan cara pendekatan itu dia bantu tuh dengan syarat masuk ke agama Kristen. Nah, yang seperti ini masuk kategori itu. Yang ketiga, terkait dengan pelecehan simbol-simbol Islam. Mungkin kita pernah dengar, dulu ada orang atas nama kebebasan berpendapat, berekspresi, bikin kartun Nabi Muhammad. Dibikin kartun, Pak. Dan itu diterbitkan di media tertentu di Eropa. Yang jelas-jelas itu menghina Islam, menghina Nabi kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi ketidaksenangan dan ketidaksukaan serta pengolakan terhadap keyakinan umat Islam yang memuliakan Nabi. Makanya enggak ada satu agama yang begitu memuliakan nabinya kecuali umat Islam. Coba orang Kristen apa memuliakan Nabi Isa atau Yesus Kristus? Belum tentu. Kadang-kadang dijadikan banyolan. Tapi kita enggak berani. Di sini ada enggak berani menjadikan Nabi Muhammad sebagai banyolan? Ada enggak, Pak? Enggak berani. Bahkan ketika disebutkan Nabi Muhammad, kita bilang apa?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada Rasulullah. Mereka enggak suka itu. Yang berikutnya adalah terkait dengan usaha untuk menghilangkan Islam dan membuat sekularisasi secara paksa. Misalnya apa? Di Prancis tuh. Negara Kristen tuh Prancis salah satu negara Kristen. Apa? Dipaksa orang-orang muslimah kalau dia sekolah nggak boleh pakai jilbab. Dilarang pakai jilbab itu. Sementara jilbab bagi orang-orang Islam, terutama perempuannya itu, di sekolah dan di kantor itu wajib, tapi dilarang. Kenapa? Mereka nggak suka. Simbol-simbol Islam itu ada di negara mereka. Nah, dari bukti dan fakta ini bisa kita simpulkan ayat Quran benar. Di mana letak benarnya? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah suka kepada engkau yang Muhammad, termasuk ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Yahudi dan Nasrani enggak akan suka sampai kita semua ikut cara berpikir mereka, cara berperilaku mereka yang disebut dengan millah. Nanti kita akan bahas apa sih millah itu dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya adalah apa tuh yang disebut dengan tidak suka? Apakah ini penyakit atau bukan? Ada orang Pak nggak suka sama orang Pak tanpa alasan. Ada nggak gitu Pak? Ada nggak? Saya nggak suka sama dia. Kenapa nggak suka? Pokoknya saya nggak suka. Nggak pakai alasan. Ada nggak itu? Ada. Kalau ada orang seperti itu, Pak, itu kena penyakit. Dalam ilmu psikologi itu terjadi penyakit. Penyakit mental. Sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu mereka sangat yakin dengan agamanya. Sangat yakin dengan kebenaran agama mereka. Maka ketika mereka ada perasaan begitu yakin dengan agama mereka, maka mereka enggak senang kalau ada keyakinan lain yang menyamai mereka. Yang disebut dengan rivalitas. Kalau kita tarik dalam konteks masyarakat kita, bukan agama. Orang dengan orang, ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai, ada rivalitasnya. Ada nggak Pak? Ada tuh. Karena rivalitas saling menjelekkan, saling menghancurkan reputasi. Itu penyakit tuh. Yang di dalam ilmu psikologi disebut dengan cognitive dissonance. Ada ketidaknyamanan pikiran kalau dia itu melebihi saya. Ada nggak begitu? Banyak Pak. Nggak seneng tuh. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka dia akan mengatakan keyakinan Islam itu mengganggu keyakinan saya. Satu tuh. Yang kedua, orang kalau yakin sama agamanya, pasti dia butuh legitimasi. Butuh pembenar. Nah, salah satu cara yang terkuat untuk memvalidasi kebenaran keyakinan mereka adalah ketika orang lain mengakui keyakinan itu dan ngikuti. Itu maksudnya. Saya punya pikiran nih, saya yakin dengan pikiran saya. Supaya saya ingin memperkuat pikiran dan keyakinan saya ajak orang ikut. Namanya followers. Namanya influencer. Apa influencer? Punya pengikut banyak Pak. Kenapa? Karena ketika dia mempunyai gagasan dan dia yakin dengan gagasannya, dia butuh legitimasi itu. Seperti Yahudi dan Nasrani untuk mengatakan bahwa agamanya yang superior, maka dia ingin Islam ikut sama dia. Islam mengikuti ajaran mereka, Islam mengikuti cara berpikir mereka, sistem keyakinan mereka. Maka nanti disebutkan hatta tattabi'a millatahu. Nah, kalau dia sudah merasa dirinya paling tinggi, maka keberadaan orang-orang Islam itu dianggap tantangan. Karena tidak heran kalau kita dianggap selalu sebagai musuh. Itu penyakit, Pak. Penyakit yang diderita oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sementara kita diajarkan oleh Islam tidak boleh
memiliki suudzon. Betul Pak ya? Buruk sangka kepada orang lain boleh enggak? Enggak boleh. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Termasuk kepada non-muslim. Jangan juga suudzon. Itu Islam tuh. Nah, sehingga dapat kita simpulkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani memang sakit. Memang secara mental psikologis bermasalah. Kenapa? Merasa dirinya paling tinggi, tidak mau kalau ada yang menyaingi, lalu kemudian supaya dia merasa diakui, maka dia pingin orang lain ikut sama dia, ngikuti cara pikir mereka. Kalau enggak ikut cara pikir mereka, dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap terbelakang. Makanya mereka bilang, Islam tidak sesuai dengan peradaban Eropa. Betul nggak Pak? Itu kata Charles Kidd yang dibunuh, ditembak lehernya sampai mati. Itu dia bilang gitu. Islam harus dihilangkan dari Eropa. Kenapa? Cara berpikir, cara berbudaya, cara bersikap tidak sama dengan budaya orang-orang Eropa. Ini orang punya penyakit mental ya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Hatta tattabi'a millatahum. Di sini menggunakan tattabi'a. Di dalam bahasa Arab ada dua istilah tuh. Tabi'a, ittaba'a. Kalau tabi'a, ngikut di belakang. Saya jalan nih Pak. Saya jalan nih ke pasar. Ada berapa orang ngikutin saya? Itu namanya tabi'a. Orang yang ngikutin tabi'un. Kalau banyak tabi'un. Maka kita kenal istilahnya tabi'i. Ngikutin dari belakang. Generasi belakang. Bisa dipahami Pak ya? Di sini enggak menggunakan tabi'ah. Tapi apa? Tattabi'u dari kata ittaba'a. Apa tuh ittaba'a? Ittaba' itu artinya bukan ngikuti aja, tapi patuhi dan mencontoh. Maka menggunakan hatta tattabi'a millatahum, sampai kita atau kamu yang Muhammad dan umatmu mengikuti, mencontohi, mematuhi, meneladani milah mereka. Bukan cuma ngikut begitu, tapi dia meneladani, dia mematuhi dan mengimplementasikan dalam kehidupan mereka apa? Milah. Nah, kata milah itu artinya agama. Di dalam bahasa Arab kata agama ada dua kata yang dipakai. Ad-din wal millah. Apa perbedaannya? Kalau din, inna dina indallahil Islam. Ad-din itu lebih umum daripada millah. Kenapa? Karena kata ad-din itu mencakup akidah, syariah, dan manhaj kamil lil hayat, atau prinsip sempurna di dalam kehidupan kita yang di dalamnya ada hubungan antara Allah dan hambanya. Itu din. Maka kalau kita bagi menjadi tiga itu, akidah, syariah, dan apa? Akhlak. Tapi kalau di sini menggunakan kata hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti milah mereka. Yang dimaksud itu bukan akidahnya. Orang Yahudi nggak penting, ente masuk Yahudi nggak penting itu. Bahkan orang Yahudi itu agama khusus buat mereka. Kalau ada orang Indonesia masuk Yahudi lucu. Kenapa? Karena agama Yahudi itu agama etnik. Mereka aja yang punya. Yang dimaksud dengan milah ini adalah lebih khusus, lebih sempit daripada kata din. Kenapa? Dia hanya mencakup persoalan amalia dan hukum. Bukan akidah. Artinya apa? Sampai kita ya orang-orang Islam ini ngikuti apa? Aturan-aturan hukum yang dibuat mereka. Mengikuti apa? Praktek-praktek sistem-sistem yang dibuat oleh mereka. Maka muncullah yang disebut dengan sistem ekonomi global itu. Yang di situ memberikan ruang pada riba. Nanti di dalam ekonomi Islam ada kecenderungan ingin menyesuaikan di situ. Nah ini jadi salah kaprah. Sekarang cara berpikir kita, cara bernegara kita ngikuti modelnya siapa?
Jujur aja Pak. Ngikuti model siapa? Hah? Model mereka, model barat. Sekarang saya tanya. Kita ini punya 3 lembaga. Legislatif, yudikatif, sama itu modelnya siapa? Pernah belajar ilmu tata negara? Modelnya siapa? Montesquieu. Siapa Montesquieu? Orang barat. Siapa dia? Kalau enggak Kristen, Yahudi. Kita ikuti. Kita punya konsep dari Al-Quran, kita nggak pakai. Betul nggak Pak? Nah, di situ aja kita sudah mengikuti cara pikir mereka. Sistem kita pakai, cara dagangnya. Cara dagang. Kalau dalam Islam itu tidak ada riba. Di dalam Islam itu kalau Anda ngutang untuk makan, kalau nggak mampu bayar, tunggu sampai waktu dia muda. Kalau ternyata dia juga tidak mampu bayar, wa antasaddaqu khairul lakum, kau sedekah lebih baik buat kalian. Itu Islam. Kalau kita enggak, pakai apa? Kalau orang enggak bayar utangnya, denda. Kemudian apa lagi? Dia sudah beli motor, cicip, nggak bisa bayar. Motornya diambil nggak? Disita. Siapa yang diturunkan di situ? Debt collector. Tampangnya serem-serem. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Biasanya orang timur tuh. Di sini ada nggak yang kulitnya hitam, rambutnya keriting? Bajunya hitam lagi serem. Serem tuh. Biasanya dari orang-orang timur. Kenapa? Supaya takut. Nah, ini saja memberikan satu bukti kepada kita. Kita pun dalam berinteraksi masih mengikuti cara-cara mereka. Bukan cara Islam. Nah, kalau kita lihat, maka benar. Allah menyebutkan kata milah bukan din. Kenapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak penting kita ikuti agama mereka, nggak penting. Yang mereka pentingkan adalah mereka ingin diakui, kita ikut cara berpikir mereka, cara bertindak mereka, sistem ekonomi mereka, sistem politik mereka, sistem sosial mereka. Akhirnya apa? Kita jauh dari Al-Quran. Kita jauh dari sunnah Rasulullah. Karena itu diingatin lagi setiap bulan Rabiul Awal Maulid. Kita ingat perjuangan Rasulullah. Kita ikut contoh Rasulullah. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah, ambil, jalankan. Aku tinggalkan 2 perkara, kata Nabi, kalau aku berpegang kepada keduanya, kalian gak akan sesat dalam hidup ini. Quran dan sunnahku. Kita lempar Quran dan sunnah ke belakang, yang kita ikuti sistem yang dibuat oleh mereka. Ini yang terjadi, Pak. Makanya Al-Quran benar. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, apa? Kalimat selanjutnya adalah qul inna hudallahi huwal huda. Katakan yang Muhammad, petunjuk yang sebenarnya itu adalah cuma petunjuk dari Allah. Dan itu yang kau ambil. Karena petunjuk dari Allah yang menciptakan kita, yang tahu baik buruk buat kita. Saya berikan contoh supaya mudah dipahami. Bapak sakit parah nih. Lalu kemudian pergi ke dokter. Tiba-tiba ada seorang datang, dia memberikan Anda satu resep obat. Yang resep obat ini adalah turunan dari nenek moyang mereka. Dia bilang, ini obat yang paling manjur. Kata dia. Datang yang kedua. Kepada Anda yang sedang sakit, dia bilang, ini adalah ramuan hasil eksperimen saya. Percayalah, ini yang bisa menyembuhkan. Lalu datang yang ketiga, dokter spesialis. Dia paling ahli dalam bidang itu. Lalu dia memberikan resep dan obat. Mana yang Bapak percaya? Mana yang Bapak percaya? Yang pertama, resep nenek moyangnya. Yang kedua, hasil eksperimennya. Atau ketiga, dokter dari spesialis yang ngerti tentang itu. Mana yang Bapak baca? Spesialis dong. Ini Allah mengatakan, qul inna hudallahi huwal huda. Petunjuk yang paling benar yang kau ikuti, petunjuk Al-Quran. Jangan yang lain.
Jangan yang dibawa oleh mereka. Mereka itu Yahudi dan Nasrani. Karena mereka tujuannya adalah supaya kita ikut mereka. Ini yang diambil, kata Nabi. Kata Allah kepada Rasulullah. Dan tentu juga kepada kita. Logikanya begitu. Lalu Allah melanjutkan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau engkau ya Muhammad ngikuti hawa nafsu dan keinginan mereka. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepada engkau ilmu yang jelas, terang benderang, maka menggunakan al-ilmu. Karena kata al-ilmu itu terang jelas. Kalau itu kau sudah dapat, jangan ikuti keinginan mereka. Artinya apa? Jangan kompromikan kebenaran yang kau terima dengan cara pikir seperti itu. Maksudnya apa? Kita punya konsep Islam, jangan dicampur aduk dengan konsep mereka. Kalau saya buat ilustrasi lagi yang lebih gampang, Pak. Ini pilot nih, pilot. Orang kalau jadi pilot punya ilmunya enggak sih? Punya enggak? Punya. Ilmu. Dia punya ilmu tentang perencanaan penerbangan. Dia tahu perencanaannya jelas. Enggak boleh tuh pilot, perencanaannya enggak jelas, Pak. Kedua, dia tahu rutenya aman tuh. Enggak boleh dia lihat sesuatu yang tidak aman. Yang ketiga, dia punya panduan dari menara kontrol. Ini namanya ilmu. Di dalam agama, ini namanya ilmu. Pengetahuan yang sudah pasti. Maka pilot harus berpatokan pada ilmu itu. Tiba-tiba ketika dia sedang nyetir pesawat nih, penumpang di belakang pada teriak. Apa dia bilang? Pemandangan di sana indah banget tuh. Gimana kalau pesawat tarik ke sana aja? Oh, satu bilang gitu Pak belakang. Lalu ada yang bilang lagi, abaikan aja cuaca itu, terobos. Kira-kira pilot kalau ngikutin yang ucapan penumpang apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Habis Pak itu pesawat akan hancur, akan nabrak dan seterusnya, akan kecelakaan. Kenapa? Karena dia nggak ikut ilmu yang dia sudah pakai sebelumnya. Itu sudah kata Allah, jangan ikut hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau satu ilmu yang jelas tuh. Makanya di sini pesan moralnya adalah jangan kita mengorbankan keyakinan dan prinsip kebenaran yang sudah jelas untuk mengikuti tren-tren yang berkembang. Jangan. Kan banyak tren nih. Sekarang apapun yang viral jadi ngetren tuh. Apapun yang ngetren jadi viral, kita ikut-ikutan. Sementara kita tinggalkan keyakinan dan prinsip kebenaran yang kita miliki. Nah, karena itu diajarkan dalam ayat ini, kalau udah bicara tentang Quran dan kebenaran, jangan kompromikan dengan kebatilan. Gunakan konsep itu. Kenapa? Ini udah jelas. Anda kalau pakai ini pasti selamat. Seperti pilot yang punya ilmu tentang penerbangan, kalau dia berpatokan pada ilmu itu, dia akan selamat sampai tujuan. Tapi kalau ikut keinginan penumpang, pasti akan kecelakaan. Kenapa? Karena penumpang banyak keinginannya. Penumpang banyak motif dan kepentingannya. Kalau kita ikuti mereka, habis. Sama Pak. Kita udah jalan ke pedal, yang lain pada teriakin, oh ini kan banyak belakang nih. Misalnya masjid lah contohnya. Kita sudah urus di kesana kemari. Bapak dengar nggak banyak suara-suara sumbang? Banyak nggak? Itu udah lurus nih. Dibilang itu kan cuma nyari ini aja tuh. Muncul di belakang. Jangan tuh. Macam-macam tuh Pak. Yang memang itu pasti ada. Kalau kita ikuti omongan-omongan mereka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masjid nggak terurus. Sementara kita udah on the right track nih, udah jalan yang benar. Masjid untuk pengabdian jamaah. Jamaah dapat pelayanan, kenyamanan, ketenangan, ilmu dia dapat, ibadah dia enak. Ada aja orang yang suaranya plak. Gak usah dengerin. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Nabi, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi. Jika engkau ikuti keinginan mereka setelah jelas
ilmu yang datang kepada engkau, maka yang terjadi adalah kehancuran. Maka kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Nah, kita lanjutkan sedikit saja, udah waktu azan nih. Malaka min waliyyi wala nasir, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita jangan mengorbankan keyakinan dan prinsip kebenaran kita mengikuti tren. Karena apa? Karena kalian tidak akan selamat dari azab Allah, kalian tidak akan mendapatkan penolong dari Allah, dan kalian tidak akan mendapatkan wali dari Allah Subhanahu wa taala kalau ikut apa yang disebarkan oleh mereka. Di sini ingin dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah, kalau kita mengikuti hawa nafsu atau ajaran selain Islam, berarti kita menjadikan selain Allah sebagai penolong dalam urusan agama kita. Kalau kita ikuti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita, bisa jadi kita akan menjadi orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, meskipun masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi karena waktu Isya sudah datang, saya akhiri. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.